Halo, halo, cek, Pak Sony, cek. Halo. Mulai, Pak. Mulai aja ya, webinarnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Reni, sebagai trading analis di Dimesh Berjangka Pusat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas webinar dengan dua master ya. Yang pertama Master Randi dari Makassar ya, Master ya, betul? Ya. Iya, dan keduanya itu dari Master Vincent Sony itu dari Pusat Bandung ya. Nah, udah banyak nih yang datang panelisnya. Nah, untuk tema webinar kali ini itu sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu. Kita dengan tema belajar basic analisa trading itu seperti apa. Ya paling di support dan resistennya kayaknya ya. Nah, paling tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung aja ke pemberi pemberi tema apa sih namanya, yang memberikan materi untuk pertama kali, yaitu adalah Master Randi dari Makassar. Silakan Master Randi, boleh waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Reni, moderator, Bu Reni. Ya, kejelasan ya suara saya. jelas Pak, aman. Ya, jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini yaitu basic analisa untuk kita pelajari kayak gitu. Nah, izin share dulu. Ya, oke. Nah, tema yang kita malam ini itu dengan basic analisa yang pertama adalah dengan menentukan support dan resisten. Nah, di sini kita bukan hanya menentukan support dan resisten yang biasa-biasa saja, tetapi kita menentukan support resisten yang ideal. Nah, yang pertama, bentar ya. Nah, udah pindah slide-nya, Ibu. Oke, yang pertama itu tentang pengertian support dan resisten itu dulu. Jadi kita harus paham dulu tentang support dan resisten. Nah, di sini sudah ada pengertian tentang support dan resisten, yaitu di mana support dan resisten ini adalah level tertentu dari harga suatu pair yang diperkirakan bahwa harga akan cenderung berhenti dan berbalik arah. Nah, level-level ini dilambangkan dengan beberapa sentuhan harga tanpa adanya terobosan level. Nah, seperti yang ada di tampilan Bapak Ibu sekarang, bahwa support dan resisten ini sebenarnya bisa digunakan untuk kita reversal ataupun juga bisa dijadikan sebagai penerobosan kayak gitu. Nah, cara yang pertama untuk menentukan support dan resisten itu dengan menggunakan pivot point. Nah, ini cara yang paling simpel sih sebenarnya, karena ini adalah cara yang paling mendasar, di mana pivot point ini adalah level harga yang menunjukkan area potensi harga akan berbalik atau reversal. Nah, cara penggunaannya sendiri pada saat dia sudah menjauh dari pivot, kemudian sampainya di resisten 1, resisten 2, resisten 3, maka akan terjadi reversal. Begitu pula juga dengan sebaliknya, pada saat harga turun menyentuh support resisten 1 dan support resisten 2, ataupun sampai di support resisten 3, maka akan terjadi pembalikan arah. Ya, itu yang dimaksud dengan support. Nah, ada banyak cara untuk menghitung pivot point. Sebenarnya bisa dengan menggunakan pivot point secara manual, bisa juga dengan menggunakan indikator kalkulator yang ada di di internet juga bisa. Kemudian ada juga link-link tertentu yang bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, cara yang ketiga menentukan support dan resisten itu bisa dengan menggunakan indikator. Nah,
Indikator ini yang pada umumnya kita gunakan boleh menggunakan moving average karena selain dia menentukan tren juga, moving average juga bisa digunakan sebagai support resisten pada periode-periode tertentu. Yang seperti pada umumnya yang biasa digunakan yaitu pada simple moving average yang periode 50 itu bisa dijadikan sebagai support dan resisten pertama, kemudian resisten yang kedua bisa digunakan yang periode 100 dan resisten yang ketiga bisa digunakan untuk periode yang 200 kayak gitu. Nah, untuk cara menentukan support dan resisten yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan dengan menghubungkan harga high low dari garis tertentu kayak gitu. Menggunakan trend line ya biasanya atau garis line kayak gitu. Nah, garis ini kita bisa menghubungkan antara harga-harga tertinggi yang sebelumnya untuk menentukan resistennya, kemudian resisten yang selanjutnya kayak gitu. Nah, ini merupakan metode yang paling sederhana dalam menentukan titik-titik support dan resisten kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil action di support dan resisten, perhatikan saja area-area tertentu sendiri yang bisa digunakan kayak gitu. Misalnya kalau kita menggunakan garis line ini, kita sisa mencari harga tertinggi yang paling kuat. Biasanya di resisten 1 ada beberapa harga-harga tertinggi yang berulang kali biasanya memantul kayak gitu. Itu kita bisa tarik dari garis pertama sampai garis-garis selanjutnya. Begitupun dengan supportnya kayak gitu. Nah, untuk yang seperti ini sebenarnya biasa kita gunakan untuk kita cari turningnya dulu, area-area pembalikannya. Jadi kalau misalnya dia di support, kita akan mencari turning-turning yang sering terjadi, seperti yang ada di gambar pada saat ada pergerakan yang tiba-tiba ada pembalikan, kemudian terjadi 2 ke 3 kali, itu kita sudah bisa jadikan sebagai support ataupun resisten. Nah, itu aja sih Pak untuk menentukan. Sebenarnya banyak sih cara untuk menentukan support dan resisten, tapi kita lebih untuk menentukan support resisten itu lebih ulet lagi kayak gitu. Oke, mungkin di sesi pertanyaan kita boleh bahas itu lagi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, paling untuk sesi Q&A-nya di momen terakhir aja ya, Master. Nah, seperti yang Master bilang tadi, untuk ini saya perwakilan aja ya, Master, kebanyakan yang masih awam, itu masih bingung, Master, untuk menentukan support resistennya itu. Jadi acuannya itu yang paling spesifiknya itu apa ya, Master? Boleh dibantu nggak? Jadi masih banyak nih yang masuk ke saya untuk bagaimana menentukan support resisten yang paling spesifiknya gitu, biar mudah dipahaminya itu seperti gimana. Oke, jadi untuk kalau di market boleh nggak, Master? Kalau di marketnya boleh. langsung boleh. Mending di marketnya aja biar pada paham gitu. Oke, bentar ya, kita share screen dulu. Oke, nah kita udah ada di MetaTrader. Ini kalau kita mau menentukan support dan resisten sebenarnya gampang banget. Kalau misalnya kita menggunakan metode lain tadi, kita cukup memperhatikan area-area turning yang seperti ini. Nah, area-area pembalikan ini bisa dijadikan support dan resisten. Jadi kalau misalnya dia berulang kali terjadi turning atau pembalikan seperti ini, itu kita bisa jadikan acuan sebagai support dan resisten. Di mana kalau
dia berada di atas garis yang kita sudah buat, dia akan menjadi support. Tetapi juga kalau misalnya dia harga sudah berada di bawah garis yang kita sudah line, itu bisa menjadi resisten untuk bisa kita acuan untuk sell atau buy kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah ada support dan resisten, kita sudah bisa jadikan acuan kayak gitu. Cukup Mas Ratna. Udah. Oke. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab aja. Oke. Karena Ini sebenarnya ada ini yang benar-benar basic. Master, ini ada yang raise hand ya, dari Bapak Pramana Budi. Kebetulan Bapak Pramana Budi ini dari Pekanbaru ya. Itu kebetulan sama saya juga, beliau belajar. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Pramana Budi ini kayaknya. Dari Pekanbaru ini kayaknya. Nanti Pak ya, kalau untuk Q&A-nya baik di sesi terakhir aja, supaya lebih leluasa lagi, biar lebih ilmunya tuh lebih banyak lagi gitu Pak ya. Mungkin ditahan dulu untuk pertanyaannya. Mungkin itu aja Master Randi. Udah cukup Master Randi untuk penjelasannya? Baik, paling langsung aja ke Master Sony. Silakan Master Sony. Master Sony, silakan. Hadir. Oke ya. Selamat malam semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semuanya sekalian. Di sini wah, banyak juga ya Bu ya. Iya betul, banyak. Yang masuk kebetulan banyak Master, alhamdulillah. Nih Nicholas juga, halo Nicholas, Bang Nicholas dari Medan ini Pak kebetulan. Ricky Handojo, ya Rama, Pak Wawan juga masuk Pak. Oh iya. Selamat bergabung Pak Wawan. Udah pinter juga masih bergabung ya Pak ya, masih ikut webinar tuh. Ini adalah sebagai contoh buat para Bapak Ibu, kalau belajar trading itu nggak ada habisnya. Walaupun kita sudah paham materi ataupun ilmunya, tetap harus belajar terus dan terus. Supaya apa? Biar tradingnya itu benar-benar bisnis, bukan hanya sekedar gambling ataupun permainan semata. Betul nggak, Mr. Sony? Betul ya. Jadi trading itu bukan benar-benar bukan permainan ya. Ini adalah emang pure bisnis dan memerlukan analisa tingkat tinggi untuk mendapatkan profit. Ya, jadi di trading forex itu benar. Kalau misalkan disebut simple ya. Cara tradingnya itu gampang banget. Cukup dari handphone ya, handphone atau laptop. Ada kuota internet, install aplikasinya, jalan, bisa buy, bisa sell ya. Tapi untuk mendapatkan profitnya, ini kita perlu tekun ya, perlu belajar tekun-tekun dan jangan capek juga. Karena market itu selalu dinamis dan selalu berubah di tiap harinya. Gitu ya. Hari kemarin kita bisa profit pakai teknik A, sekarang ketemu momen yang sama pakai teknik A belum tentu bisa profit juga. Dan itulah market. Gitu. Oke. Untuk bahasan kali ini adalah temanya itu basic ya. Basic banget ya, support resisten dan trend line. Dan trend ya, bukan trend line. Gitu. Tadi Pak Ran ya, Mas Ran ya udah tentang support dan resisten, cara menentukan juga udah dikasih tahu ya, udah dikasih penjelasan cukup detail. Dan sekarang saya akan membahas tentang tren ya, karena nomor 2-nya itu setelah support resisten adalah tren ya. Nomor 1-nya candlestick sih, sebetulnya candlestick, cuman candlestick saya yakin udah pada hatam ya, dan perlu zoom yang cukup lama sih kalau kita mengupas tentang candlestick ya. Jadi candlestick kita lewat, dan kita pembahasan kali ini adalah tren ya. Tren nih, tren di sini yang saya akan bahas adalah cara menentukan tren dengan high and low gitu. Jadi belum menggunakan indikator, belum ya, meskipun banyak indikator yang menentukan tren. Cara menentukan tren itu banyak sekali indikator-indikatornya yang gratis ada di MT5 ya. Nah, cuman di sini saya akan memberikan tips ya, cara menentukan tren dengan posisi high dan low-nya aja gitu ya. Oke, ini tampilnya udah tampil belum? Udah ya? Udah Pak, udah aman. Kita lanjut ya. Oke. Jadi kalau misalnya udah nyimak Zoom minggu lalu ya, ini adalah materinya sama ya. Materinya sama karena banyak yang meminta trennya itu cara penjelasan high and low-nya itu seperti apa sih? Nah, ini saya bahas ulang ya, Gitu. Oke. Nih ya.
kita masuk dulu ke dalam pengertiannya. Tren forex adalah pergerakan yang menunjukkan ke arah mana nilai tukar suatu mata uang bergerak di pasar forex. Pergerakan harga tidak berbentuk garis lurus, diagonal ke satu arah. Biasanya pasar bergerak dalam bentuk serangkaian zigzag. Nih, jadi seperti ini, ya, gitu. Ingat sau turunnya seperti apa ya kemarin hari Kamis Jumat ya. Itu kan lurus ya, gitu. Itu kan lurus banget. Tapi kalau misalnya kita lihat dari H1 itu tuh dia membuat zigzag, cuman nggak mesti zigzagnya ini selalu seperti ini, selalu bagus seperti ini, nggak mesti. Nanti kita bahas di chart langsung. Jadi jenis trend forex dulu ya. Jenis trend forex adalah 3. Uptrend, ya. Uptrend ini adalah grafik menunjukkan pergerakan harga yang naik secara bertahap. Ya. Downtrend itu adalah grafik menunjukkan pergerakan harga yang turun secara bertahap. Dan yang ketiga itu adalah sideway. Grafik ini menunjukkan konsolidasi akibat adanya tarik-menarik antara pihak sell dan buyer. Nah, kan udah cukup jelas ya. Kalau misalnya uptrend itu adalah gerakan yang naiknya itu secara bertahap. Ya. Dia tuh jadi bukan bertahap juga sih, tapi lebih kecenderungannya itu naik. Contohnya seperti kemarin, seperti kebiasaan emas ya. Kebiasaan emas di akhir tahun tuh kan, di akhir tahun sampai Cap Gome, sampai Imlek beres, itu adalah naik. Gitu. Nah, dan contohnya kemarin sama ya, dari akhir tahun tuh 1.800 dan kemarin terakhir Jumat ya. Rabu setelah FOMC di mana Kamis subuh itu gerak ke atas sampai 1950 ya. Nah, itu adalah kenaikan dari 1.800 sampai 1950 itu adalah tren naik. Cuman yang namanya market, suatu tren itu nggak bisa bergerak lurus. Pasti akan ada naik turunnya. Nah, nanti kita bahas ya. Downtrend juga sama ya, seperti tadi nih. Contohnya, kalau misalnya kita ngomongin di D1, time frame D1 ya, kita langsung aja ngomong deh, kita bahas aja langsung ke ini ya. Tuh, chartnya belum siap ini. Bentar. Nah, ya. Kita langsung ke chart aja ya. Bentar ya, ada nggak nih bisa? Nih ya, ada kan? Ada ya. Nah, kita ngomongin langsung di chart aja deh, biar enak ya. Biar jelas. Biar jelas. Kita ngomongin ke trennya. Jadi kalau minggu lalu kita kita cukup teorinya, tapi untuk hari ini kita bahas secara ininya ya, chartnya gitu. Nah, untuk menentukan tren juga ini menyambung seperti support resisten tadi ya, support resisten dibahas oleh Mas Ran tadi. Gitu. Nah, contohnya kita ambil produknya emas ya, komoditi emas. XAUUSD ya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, ya, di sini kan bisa kita lihat ya, cenderungnya naik terus, betul kan? Nah, pergerakan naik seperti ini kan zigzag, ya, zigzag. Tapi bagaimana? Tapi kalau kita lihat di sini, dia low-nya itu adalah meninggi ya. Nih, lalu di sini itu kan tinggi lagi. Lalu di sini tinggi lagi. Lalu di sini tinggi lagi nih, ya. Nah, seperti inilah dikatakan sebagai tren naik. Jadi titik bawahnya ya, titik bawah ini naik terus, menaik. Nah, jika seperti ini bisa kita sebut sebagai tren naik, ya. Nah, kan. Terus saya mana sampai sini terus-terusan ya. Nah, lihat ini di sini bisa kita kelihatan ya. Ketika harga di sini, nih, ini kan, di sini nih. Nah, di sini ketika lihat harga di sini, ada di bagian sini ya. Ini harga tidak memantul ya. Di sini tidak memantul, tidak memantul, melainkan dia tembus ke bawah, ya. Melainkan di sini dia langsung menurun sampai sini, gitu. Nah, ketika ada penurunan seperti ini, maka kita bisa sebutkan adalah ini sebagai awal mulanya pembalikan arah. Awal mulanya, tapi kita belum bisa menyebutkan ini, oh gold udah trend down ya.
Kalau secara panjangnya, time frame besarnya, ini belum bisa. Kenapa? Karena syarat dari syarat dari terjadi bentuk tren itu adalah adanya swing high dan swing low secara minimal dua. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini begini, kalau dari 2 candle sih emang ya ini tertinggi sebelumnya, lalu ini juga sama tertinggi sebelumnya, dan ini terendah juga ya. Nah, ini terendah, lalu di sini dia juga sama terendahnya. Nah, kita bisa ngomongin ini ke sini, ya. Ini bisa dikatakan tren, tapi trennya masih belum cukup ideal. Ini masih belum zigzag, ya. Ini belum ada zigzag, melainkan itu lurus, ya. Ini lurus, ya. Ini lurus gitu. Jadi secara aturan tuh dia membutuhkan adanya zigzag terlebih dahulu, ya. Minimal sampai mana? Minimal sampai sini dulu, ya. Sampai sini, udah gitu baru dia turun lagi ke bawah, ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini barulah kita bisa mengatakan gold sudah tren turun. Gitu ya, gue sudah tren turun. Jadi seperti ini dulu minimalnya tuh. Oke. Ini support resisten tuh. Jadi support resisten ini tren tuh ya, maksudnya tren itu seperti ini. Jadi untuk sekarang gold bisa dikatakan indikasinya sudah balik arah. Sudah balik arah. Ya. Kalau misalkan udah balik arah berarti kita fokusnya atau mau balik arah ya. Kita masih bisa buy nggak? Bisa. Ya. Kita masih bisa buy karena alasannya apa? Alasannya itu karena suatu tren itu membutuhkan pola zigzag, ya. Suatu tren itu membutuhkan pola zigzag, gitu. Jadi sah-sah aja. Indikator yang paling membantu apa? Ya pasti zigzag juga ya. Indikator zigzag juga bisa nih. Custom. Nah, zigzag ya. Indikator di sini zigzag. Seperti ini, ya. Nah, zigzag itu bisa dihitung nih kan, betul kan? Jadi di sini dia belum ada nih, gitu. Nah, ini udah ada, kalau kelihatan, ya, udah kelihatan nih. Ini udah ada zigzag ke atas. Jadi kalau misalkan dia berhasil melewati zigzag terendah ini ya, bawah di sini, maka bisa dipastikan gold akan turun ke bawah dan menjadi tren turun, gitu. Jadi boleh nggak gold sell? Boleh, tapi dengan catatan harus tembus dulu ini dulu ya. Yang terakhir dulu support di sini. Kalau misalkan ini tuh harga 1860 ya. Nah, kalau misalkan hari ini atau besok 1860 yang ditembus, maka kita bisa ambil sell. Ya, bisa ambil sell sampai bawah. Sampai mana? Sampai support terakhir. Support terakhir ada di mana? Kita cek aja low-nya ada di mana ya. Kita cek nih, ada low nggak? Dan paling low itu ada di sini ya. Nah, 1825 kira-kiranya tuh 1825 menjadi titik lanjutan untuk gold apabila 60-nya ditembus ya. Apabila 60-nya ditembus, nah saya sekalian analisa juga buat teman-teman semuanya. Apabila 60-nya ditembus di sini, ini nyambung dengan support resisten tadi ya. Gitu. Ini bisa lanjut ke sini gitu. Jadi aturannya memang jelas seperti ini. Kita harus tahu support resisten untuk tahu trennya bergerak kemana dan target tren itu kemana, karena tren itu bergerak antara support ke support lagi atau dari resisten ke resisten lagi ya, itu tren. Jadi kalau tren up biasanya dia akan mengejar resisten lagi, tapi kalau misalnya tren down dia akan mengejar support lagi ya. Support 1 tembus ke support 2 seperti tadi yang dijelaskan, resisten 1 mengejar resisten 2. Nah itu kalau misalkan support mantul ke resisten dan mantul ke support lagi, nah itu dinamakan sebagai sideways gitu ya. Jadi teman-teman di sini udah paham antara sideways, tren turun seperti apa ya. Ini seperti contoh tren turunnya dan ini contoh seperti sideways tren up-nya gitu. Sedangkan untuk sideways dibagi 2 ya. Kan tadi di Zoom di PowerPoint ya maksudnya. Di PowerPoint kan dibagi 2. Di PowerPoint itu dibagi 2 antara sideways besar dengan sideways kecil. Sideways besar seperti apa? Kalau sideways besar kita bisa dicek lagi di sini ya. Coba bentar, saya lagi nih. Ya. Nah, udah tampil kan? Udah tampil ya? Udah Pak, udah. Nah, kita bahas di sini nih. Bentar dulu.
Nah, ya di sini nih menentukan ranking Subway. Ya, jadi ranking atau Subway ini sama. Kalau Subway ini dibagi punya dua ya, Subway besar dengan kisaran 100 sampai 200 pip, ini disebut Subway besar. Kalau Subway kecil dengan kisaran 30 sampai 50 pip, ini disebut Subway kecil. Ya. Kalau Subway kecil, kemarin kita bisa lihat. Ya. Kita balik ke sini. Ini aja deh, skin aja deh. Nah, ya. Kalau misalnya Subway kecil, kemarin bisa kita lihat ya. Di mana? Di sini. Ini Subway kecil, ya. Ini Subway kecil. Gitu. Kita hitung coba ya. Berapa nih? Oh, ini 90 ya. Lumayan, tapi kecil. Maksudnya kecil. Ya, ini karena resistance besar, jadi maksudnya besar. Turunannya juga. Nah, di sini kita lihat nih. Ini Subway kecil. Bentar, ya, saya tandain dulu di sini. Nah, di mana di sini nih? Ya. Nah, ini nih, ya. Candle ini menjadi aturannya Subway. Ini awalnya di sini. Gitu. Bisa kita lihat ketika bawahnya turun ya, jebol di sini, Subway kecilnya jebol, dia menjadi tren turun. Jadi turun ke bawah dia kenceng banget tuh. Tas tuh kan. Ya. Nah, kalau Subway besar seperti apa? Subway besar kita lihat range-nya adalah 100 sampai 200 pip. Kita hitung aja 100 sampai 200 pip dari mana? Ya. Ini kita cek. Nah, ya, ini nih. Nah, ya, ini. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya seperti Subway besar. 100 sampai 200 pip di sini ya. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih ya. Kita tandain di sini. Ini ada contoh Subway besar. Jadi ketika dia tembus atasnya ya, di sini aja tembus atasnya sedikit, maka dia bisa ngegas ke atas. Gitu. Ini Subway besar. Jadi gerakan besar itu ya 100 sampai 200 pip itu belum bisa dikatakan tren. Apabila kalau misalkan dari resisten mengejar support mengejar resisten seperti ini terus, maka bisa dipastikan itu ada Subway. Ya. Kalau trend up, dia mengejar dari resisten ke resisten. Ya. Contohnya seperti ini. Ini resisten terakhir. Ya. Kalau kita flashback ke belakang, ini pasti ada resisten sebelumnya. Ya. Ini pasti ada resisten sebelumnya tuh. Nah di sini pasti ada tuh kan. Pasti ada gitu. Kecuali kalau misalkan harganya seperti GU kemarin dia membuat low terendahnya. Nah, kalau seperti itu maka kita membutuhkan support resistance seperti tadi. Menggunakan pivot point ya, hitungannya universal seperti tadi itu. Gitu. Jadi kita udah paham di sini kalau Subway kecil itu bagaimana, Subway besar seperti apa. Ya. Subway besar pasti juga akan besar juga dampaknya seperti ini ketika Subway besar ya. Subway besarnya tembus maka dia bikin trennya cukup panjang. Di sini nih Subway kecil tembus lumayan, dia ngejar bawahnya lagi ya. Ini masih sehari loh. Ya, masih di hari kemarin tuh. Meskipun ini panjang tapi ini masih di hari kemarin. Jadi wajar-wajar banget dari support ke support lagi ya. Ini support mengejar support lagi di mana? Di sini ya. Gitu. Jadi dari sini ke sini pas tuh. Seperti itu. Ya. Ini belum bisa kejar resisten. Kenapa? Karena posisinya belum trend up. Pasti biasanya dari support ke support lagi ya. Ini support, maka cari lagi support terakhir di mana? Support terakhir adalah di sini ya. Jadi kira-kira dia bisa mengejarlah ke sini atau lain seperti itu. Oke. Untuk pembahasan tren menggunakan high and low cukup sekian untuk hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh. Dan yang kurang jelas juga boleh tanyakan aja. Paling Master ini ada yang masuk langsung via chat dengan WA saya. Katanya kan tadi Master bilang ada Subway ya. Nah, cara untuk mengatakan gini, jadi lebih ke open posisinya itu yang baik di mana gitu. Kalau ketika Subway apakah bisa open posisi atau tidak, Master? Mohon dibantu nih, Master, dia langsung chat saya langsung, Master. Oke, ya. Kalau untuk Subway, bagaimana cara open posisinya? Ada dua ya. Kalau misalkan Subway kecil seperti ini, maka kita menggunakan tekniknya breakout. Ya, breakout trading. Tapi kalau Subway besar, maka kita menggunakan polanya adalah rejection trading. Ya. Jadi bagaimana rejection trading itu? Jadi kita membutuhkan pola candlestick. Ya, kita membutuhkan pola candlestick seperti ini. Ya. Di sini kita bisa lihat nih.
Ya, ini lurus terus. Jadi kita ketika nunggu breakout aja. Contohnya di sini ya, di sini breakout nih. Aturannya kita buy, betul kan? Buy aja nggak apa-apa, nggak masalah. Masuk aja buy. Karena kita menggunakan aturan breakout. Ini satu yang kecil. Buy di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya pasti ada di bawah di sini. Ya. Kena stop loss nggak masalah. Kena stop loss, follow lagi. Gitu. Follow lagi. Bisa jadi disebut switching ya. Kalau misalnya bahasanya switching. Jadi kalau misalnya kita stop loss tapi di sininya break low-nya ya. Ya udah, follow aja sell-nya. Dia turun gitu. Dia pasti turun. Kalau misalkan naik satu yang besar, ya satu yang besar contohnya di sini, ya satu yang besar kita bisa menggunakan dua pola, ya. Dulu, ini katanya lagi dulu. Nah, ya contoh di sini satu yang besar, ya satu yang besar. Kalau satu yang besar, ini bisa menggunakan tekniknya, ya udah, ya. Kalau misalkan kita di sini nih ya. Kan kita udah tahu ya, udah tahu di sini satu yang besar. Ini beberapa kali awalnya ini bukan begini, tapi awalnya adalah begini. Nih, awalnya di sini ya, awalnya di sini. Yang candle kecil ini nih awalnya. Saya zoom lagi. Nah, awalnya di sini nih. Ada block order atau ini sebutnya saya sebagai base juga ya, base juga ada demand juga cukup kuat. Jadi ketika beberapa kali nggak tembus ini, kita bisa buy aja. Dan awal mulanya adalah satunya tuh di sini. Ya, di sini satu yang awal mulanya tuh. Nah, di sini, gitu ya. Karena ini belum terjadi ini tuh. Ya, jadi ketika di sini kita lihat nih, ini nggak tembus atas bisa sell. Kita hitung dulu, ya hitung dulu dari sini ke sini berapa jaraknya. Nah, 100, ya udah lebih dari 100. Artinya ini termasuk satu besar, ya termasuk satu besar. Ketika dia nggak tembus atas resistannya, ya udah kita sell. Kejar mana? Kejar support. Atau begitu kan? Supportnya di mana? Supportnya di sini. Ya udah, sell di sini aja. SLTP tetap wajib. Ya, stop loss-nya ada di atas resisten di sini. Kita sell di sini, TP kan support. Supportnya kan tembus, buy di sini. TP di mana? TP resisten. Stop loss-nya di mana? Di sini. Ini TP lagi. Ya. Nah, ini baru kita ambil ya. Di sini nggak tembus lagi. Ini kan tembus kan? Ini nggak tembus seperti ini. Kita sell berikutnya bisa di sini. Nah ini kan nyampe TP nih. Tapi dia udah ancang-ancang naik. Tas. Ya. Ternyata kita kena stop loss. Kalau belum di cut profit mungkin kena stop loss ini tuh ya. Nah ternyata di sini dia kita udah ambil buy nih ya. Udah ambil buy di sini karena breakout di sini. Ternyata dia turun lagi ke bawah. Ya. Artinya apa? Nah, ini lucu bagus nih. Bagus. Kalau misalnya saya setupnya breakout seperti ini ya, breakout sistem ini begini, teknik breakout ini, maka stop loss-nya nggak boleh ada di sini. Nggak bisa. Tapi harus ada di bawah support di sini. Ini kan supportnya. Nah, ini beberapa pip. Kalau saya sekitar 5 sampai 7 poin ya. 5 sampai 7 poin di bawah support terakhir. Ini contohnya support terakhir di sini. Lalu saya hitung 5 poinnya kemana? Nah, di sini berarti ya. Di sini sebagai SL-nya. Nah, di sini sebagai SL-nya. Udah. Meskipun di sini turun, tapi nggak temu support lagi, kita bisa ambil buy lagi di sini. Dengan stop loss-nya sama, 5 poin di bawah support. Harga langsung naik ke atas. Gitu ya. Bisa kelihatan di sini nih. Di sini kita udah di cut profit harusnya. Ini harus cut profit. Kenapa? Karena di sini satunya ya. Ini satunya naik. Jadi ini bukan sebagai resisten lagi. Resisten dinaikkan ke setinggi di sini. Akhirnya. Nah, di sini dinaikkan. Maka kita ambil dapat tembus, ya udah follow aja buy. Gitu. Jadi kalau misalkan satunya besar, kita bisa masuk di resisten atau supportnya banget. Jangan di tengah-tengah. Jangan banget apa di tengah-tengah seperti ini ya. Jangan. Gitu, jangan apa di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalkan udah buy, udah di cut profit, ya udah amanin aja karena stop loss-nya pasti akan jauh. Kalau misalkan kita di cut tengah-tengah terus kita masuk lagi nih tengah-tengah, pasti stop loss-nya akan jauh gitu. Kecuali kalau misalkan udah breakout, maka mau nggak mau stop loss kita harus dijauhkan ya, karena menghindari seperti ini
Gitu loh. Seperti ini menghindari seperti ini, dan ini biasa banyak banget, sering banget terjadi. Kalau misal fossil bagaimana? Fossil seperti ini tadi ya. Nih, ini force-nya. Ke bawah. Satway ya, satway. Buy di sini. Bayangin kalau misalnya nggak pakai stop loss. Buy di sini dan di sini udah breakout. Ya udah. Ya, kita tetap nge-buy aja. Karena PD di sini udah breakout. Wah, itu udah salah, udah menyalahi aturan. Nah, maksudnya kan ketarik ke bawah. Gitu loh. Itu sih. Jadi kalau misalkan teknik itu, teknik support resisten dan tren itu sangat mendukung satu sama lainnya. Apalagi dipadukan dengan candlestick, pola candlesticknya. Pasti open kita akan lebih mantap. Seperti ini juga nih, gold ya. Gold naik kenapa di sini? Karena di sini ada hammer ya. Ada hammer dan nggak temu support juga gitu loh. Seperti itu. Di sini ada area satway juga nih ya. Kita lihat di sini, ini ada area satway. Nah, ini sebagai area satway-nya di sini tuh. Gitu. Di sini breakout ya udah baik aja. Gitu. Kalau misalkan dia tembus bawah, bagaimana? Ya udah berarti kita kena stop loss dan follow, ambil sell-nya. Seperti itu. Itu aja, simpel. Oke. Cukup Master Sony? Cukup. Oke, ini mungkin dari pertanyaan yang pertama dari Anonymous Attende. Mau bertanya, resisten dan support yang intisari dipakai yang basic, yang dari basic itu seperti apa? Mungkin dari Master Randi, boleh Master Randi? Oke, Dari jadi basic. ya, terima kasih. Nah, sebenarnya dari intisari lebih ke konsep dasarnya kali ya. Jadi sebenarnya konsep dasar dari support resisten ini, misalnya di support ya, titik support ini atau seringkali dikenal dengan lantai market. Jadi dasarnya pergerakan itu terlihat di situ. Jadi sebagai batas bawah suatu pergerakan menurun pada pasar. Nah, saat harga mampu mencapai titik support, maka bias yang muncul adalah harga akan kembali naik. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya harga terjadi penurunan, sampai di bawah, maka akan terjadi pembalikan. Kenapa? Karena adanya support. Jadi kalau misalnya, kalaupun misalnya support ini ditembus, di break, support ini akan menjadi harga ini akan mencapai support yang selanjutnya. Sampai di support selanjutnya, maka akan terjadi kembali pembalikan. Kayak gitu. Begitupun dengan titik resisten. Titik resisten ini adalah biasa orang sebut ya atap pergerakan gitu. Harga menentukan titik tertinggi dari suatu pergerakan. Sebagai batas pergerakan naik pada pasar, kemudian memunculkan bias bearish, di mana pada saat dia sudah sampai di resisten tertinggi, misalnya di resisten 1, dia akan terjadi pembalikan arah. Kemudian kalaupun di resisten ini ditembus, dia akan mengejar lagi resisten yang kedua, yang selanjutnya. Sampai di resisten yang kedua, maka akan terjadi pembalikan kembali. Gitu, Mbak. Ya, silakan. Oke. Cukup Master Randi? Ya, mungkin Master Vincent mau menambahkan apa? Paling lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nih Master Sony dari Pramana Budi, kebetulan ini calon yang mau masuk nih ke Dedi Max, beliau lebih ke ingin tahu cara open posisi si Master sebetulnya bincang dengan saya. Nah, ini pertanyaan dari beliau adalah yang dimaksud diutamakan yang dipakai basic garis resisten dan support. Oh, berarti cara menentukannya ya kayaknya Pak Budi ya. Dan kemudian beliau juga bertanya bagaimana resisten menjadi become support dan support become resisten, Master Sony. Boleh dibantu dijawab Master Sony supaya lebih kompleks gitu. Pak Budinya ini biar lebih wah lagi ya tradingnya Pak Budi, biar mantap lagi, yakin lagi nih. Boleh Master Sony silakan. Ini RBS gitu maksudnya? Ya, dia beliau ini waktu pertama sih sudah saya jelaskan Pak tentang resisten become support. Tapi ini biar lebih cuman lewat ini aja sih Pak penjelasan, biar lebih jelasnya lagi lewat catatannya gimana gitu. Biar lebih ini lagi.
Oke, Pak ya. Jadi kalau misalkan resistance become support itu adalah di mana tugasnya support menjadi ditembusin ya. Support yang dari ditembusin menjadi resisten. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini ya. Ini deh. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Ya, saya mengambil tanda dari sini ya. Di sini ketika di sini ada support, ya dia naik nih ke atas kan. Nah, berarti kita tahu nih di sini ada respon, ya di sini ada respon yang membuat harga naik seperti tinggi ini. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan ini adalah support. Kalau misalnya di sini di breakout seperti ini, ya ini di breakout nih, maka dia turun ke bawah kan. Nah, support ini, maka ketika di breakout di sini ya, ini di breakout, maka dia menjadi resisten. Bukan artinya resisten itu naik ke sini. Enggak ya. Tapi dia harus menembus dulu nilai tadi ini. Yang tadinya support, dia menjadi tugasnya menjadi resisten. Betul tadi yang seperti dijelaskan oleh Paran. Jadi dia yang tadinya dari lantai ya. Ketika ditembusin maka dia berubah menjadi dinding. Gitu loh. Nah, seperti ini maksudnya tuh. Jadi ketika ditembusin yang dari support, tembus lantai, maka dia berubah menjadi plafon. Ya, ibaratnya seperti itu ibaratnya tuh. Nah, di sini ini belum ada nih, ya. Di sini sudah kelihatan nyentuh ya, nyentuh belum? Belum ya, belum tipis. Tapi ketika kita tahu nih, ketika di sini, kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada yang namanya panik ya, gitu loh. Dimana orang mungkin ketika di sini breakout, ditambah menunggu banget nih momentum go turun ya. Jadi ketika di sini breakout nggak ada respon ya. Ketika udah sampai sini orang langsung pada sell semua gitu. Jadinya apa? Jadinya yang tadinya secara aturan sebelum tembus support itu adalah menyentuh resisten dulu ya. Atau seperti ini, dia tembus dulu ke sini lah ya. Nyentuh dulu ke sini, tapi karena banyaknya seller yang udah masuk yang mendapatkan input USD akan menguat, jadinya nggak nyampe support resisten di sini nggak nyampe, jadinya dia turun ke bawah. Ya, nah ini disebutnya sebagai support become resistant. Nah, kalau misalnya resisten become support, bagaimana ya? Tinggal itu kebalikannya. Contohnya seperti ini ya, dimana di sini sebagai ini resisten ya. Di sini resisten, kalau di breakout tembus, maka di sini ini jadi support. Gitu, jadi support. Di sini candle udah banyak banget. Ini condongnya buyer. Kenapa saya sebut condongnya buyer? Karena di sini dia meninggi ya, meninggi nih. Tapi dorongan lebih dari atas, seller lebih kuat. Gitu. Dorongan dari atas, sellernya lebih kuat. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini akan terjadi sideways dan benar aja. Ketika di sini di breakoutin, ini namanya false break ya. Ini betul jadi support. Ya. Ini berubah jadi support. Ketika di breakout lagi, ya, ketika dia masuk ke dalam lagi, maka ini tugasnya menjadi resisten. Nah, ini pun sama. Ya. Ini pun sama. Yang tadinya kita nunggu di sini, tapi karena karena sellernya udah cukup banyak dan mengambil input juga di sini tuh, kalau nggak salah newsnya unemployment rate ya. Iya, kalau nggak salah unemployment rate ini tuh positif. Ya. Menguat, jadi USD menguat, ditambah ada input fundamentalnya positif, maka terjadilah aksi seller. Ketika udah tembus lagi nih ya, lantainya udah tembus nih. Ketika lantai tembus, maka harus mengejar lantai berikutnya, gitu. Makanya sih tembus saya ke bawah. Ini nggak bisa bukan di delete, bukan, tapi ini sini menjadi resisten. Jadi kalau misalkan dia gold naik ke sini, ya, ke 1949, pasti di sini akan ada respon pantulan. Pasti akan ada respon pantulan. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya juga sama. Ya, ketika di sini nggak tembus, maka ada pantulan ke sini. Ya, ini bisa jadi support lagi nih. Dan kita udah dapat inputnya lagi nih. Ya, udah dapat input lagi. Historis sebelumnya ada di sini. Ketika menyentuh harga ini, ada gerakan ke bawah. Ya. Historis sebelumnya seperti itu, maka bisa dipastikan juga di sini kemungkinan besarnya akan ada gerakan seperti sejarahnya sebelumnya ke sini lagi.
gitu ya. Jadi ini sih basicnya antara support jadi resisten jadi support ini. Jadi supportnya nggak usah diganti, nggak usah digonta-ganti ya. Tapi apa namanya, yang bolak-balik itu harganya ya. Harganya yang menentukannya dia jadi support atau resisten itu harganya. Gitu. Contohnya seperti di sini ya. Ini nih di sini dia jadi supportnya. Ini jadi support. Nanti kalau dia tembus ke bawah, makanya jadi resisten. Yang tadinya yang jadinya apa namanya terbang ya ke atas, tapi nggak tahunya apa, nggak tahu dia ke bawah nih, ke bawah. Maka ini jadi apa? Jadi resisten. Dia bakal gini dulu ke sini ya, untuk resistennya, baru dia bisa turun ke bawah. Nah, seperti ini, gitu. Jadi menentukan support resisten itu adalah harga yang bergerak sekarang, ya. Posisinya sama aja. Gitu. Jadi seperti kita berjalan ya, dari lantai 3 ke lantai 4 ya. Lantai kita yang gerakan, kita yang jalankan, kayak lift deh, kayak lift gitu. Kayak lift. Jadi rumusnya kayak lift banget, dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Nah, lantai 2 ke lantai 3 sama seperti itu. Itu Bu. Oke. Cukup Master Sony. Ini Cukup, kayaknya sama Master lagi nih dari Mbak Kia. Dia ingin belajar analisa ala Mr. Vincent. Itu seperti apa? Dan hari ini atau hari sebelumnya apa ada contohnya yang sudah profit dengan analisanya Mr. Vincent? Itu udah jelas ya Master di grup di Dimex Education Center Mbak Kia. Kita selalu share profit baik maupun loss-nya pun kita share loh Mbak Kia di Dimex Education Center. Di situ Master Sony yang selalu memberikan signal. Itu udah jelas banget hasilnya profit atau loss-nya, betul nggak Master? Tapi boleh deh dijelasin lagi Master Sony. Kayaknya penasaran kayaknya. Teknik boleh apa ya sih gitu. Kalau kita ngomongin teknik tuh banyak banget ya, dan bisa lama banget gitu. Jadi tapi kalau misalkan simpelnya teknik saya tuh, saya membutuhkan banget yang namanya EMA 13 ya. EMA 13 seperti ini gitu. Jadi EMA 13 ini cukup simpel banget. Di mana ada pantulan, di situ saya entry gitu loh. Jadi ya, sebenarnya ada 2 EMA 13 dan 34 ya. Singkat aja penjelasannya, EMA 13 dan 34. Deh. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada 2 EMA untuk menggunakan, untuk membaca ya, untuk membaca trennya. Ketika ada penyelangan seperti ini, maka kita condong ke buy. Tapi bukan artinya buy langsung di sini, enggak. Tapi buy-nya pada saat menyentuh harga. Contoh seperti ini ya. Ini. Buy aja. Ya. Lihatin, naikkan ke atas. Stop loss-nya di mana? Ya stop loss-nya ketika kita nyilang. Ya, ingat, stop loss-nya adalah cut loss. Cut loss pada saat nyilang. Ya, cut loss pada saat nyilang. Gitu loh. Cut loss pada saat nyilang. Contoh di sini. Kita buy, profit berapa ini? Lumayan ya, 33 poin tuh, 330 pip. Atau 330 dolar. Contohnya kita buy di sini, ya. Buy di sini nih. Buy di sini. Dengan harapan apa? Terbang kan? Betul nggak? Betul. Harapan terbang. Atau harga kemana? Turun ya? Turun, harga turun. Ingat rumusnya adalah cut loss pada saat nyilang. Ya. Dia nyilangnya di sini, ya. Nyilangnya di sini dia tuh. Ketika di sini, maka kita pastikan untuk cut loss. Ya. Nih. Ini cut loss di sini. Kita ngomongin hitung dari sini ke sini berapa ya? Contohnya dari sini nih. Ini ke sini berapa? 21 ya. 21 poin atau enggak 210 dolar. Tuh kan. Di sini kita dapat 300 dolar. Ke bawahnya di sini kita rugi 200 dolar. Artinya apa? Artinya kita minus kan? Iya. Minus, bukan minus sih. Tapi masih plus. Ya. Masih plus 100. Masih plus 100 ya. Ini 310. Ya. Ini 200. 210. Ya, 210. Ini 210 tadi tuh. Nah, ya udah kita masih plus 100. Ya. Lalu apa? Ya udah tunggu lagi. Ya. Tunggu lagi nyentuh. Di sini nyentuh lagi nih EMA 13 nih. Ya udah sell lagi. Turun nggak? Turun ya dalam ya. Di sini kita nge-sell.
Dan kalau misalnya yang ada live trading di cafe trader ya, kenapa saya sell di sini kemarin? Kenapa? Karena ini tadi ada EMA 13 nyentuh. Saya nggak peduli hasilnya seperti apa, tapi aturannya kayak gitu. Sekalinya nyentuh, ya udah sell dulu aja. Exitnya pada saat dia nyilang. Ternyata adalah profit. Ya, berapa ini? 500. Saya masih hold ini di sini sell. Gitu loh. Jadi kenapa masih hot sell-nya? Karena belum ada potensi dia nyilang lagi gitu. Saya ketika dia nyilang maka saya akan ambil cut loss dan nunggu nyentuh buat buy. Udah gitu aja terus. Gitu. Jadi simpelnya seperti ini. Hari ini bagaimana? Ada sinyalnya hari ini? Ada. Ya, di sini nih. Ini nyentuh. Ya udah sell aja. Turun dia ke bawah. Ini Pak Wawan dapat ya Pak Wawannya. Sell-nya. Terus Pak Wawan. Ya Pak Wawan dapat sell. Ini di sini Pak Wawan dapat sell nih. Gitu. Alasannya kenapa ya? Pasti karena di sini nyilang EMA 13 gitu. Pasti ada sentuhan ke bawah dulu. Gitu. Ya, jadi ini teknik saya adalah EMA 13 dan EMA 34. Simpelnya adalah begini. Cuman ya banyak lagi pengembangannya. Tapi secara basicnya seperti ini. Ya. Ada nyentuh saya sell, keluarnya pada saat hilang, beres. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini nyilang, saya ada dua, cut profit yang atas sama cut loss yang bawah. Ya, nunggu entry lagi pada saat dia nyilang, pada saat dia nyentuh ya. Pada saat dia nyentuh. Jadi nyilang itu adalah untuk entry, untuk exit ya, untuk exit. Untuk exit. Nyentuh untuk entry, gitu aja. Simple. Cukup Master Sony? Cukup. Oke, sangat simpel sekali ya. Jadi intinya ketika nyentuh MA langsung action ya Pak ya. Kayak ya, gitu. Betul. Oh, sangat simpel sekali sih teknik yang Pak Sony punya ini. Nih, pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Nicholas nih. Master, kalau untuk candle rejection itu bagaimana ya? Boleh Master Randi dibantu untuk menjawab? Oke, jadi untuk tipe-tipe candle sih banyak sih sebenarnya. Kalau untuk di rejection-nya, kita biasa padukan dengan SND-nya biasa. Nah, contoh ya. Nah, untuk candle rejection-nya itu kita bisa ambil contoh yang seperti ini nih. Biasa ada pin bar. Tes, kedengaran nggak? Kedengaran Master. Oke, aman. Jadi, nah kayak ini salah satu contoh. Jadi kalau misalnya ada pin bar, kemudian dia di break, harusnya kan kalau misalnya ada yang kayak pin bar kayak gini kan area-area pembalikan. Nah, jadi kalau misalnya dia di break, maka pada saat dia kembali, ya harganya kembali ke area-area itu, maka terjadi rejection. Kenapa? Karena ada beberapa candle rejection di situ. Gitu. Mungkin kayak Hammer, kemudian ada juga biasa seperti Morningstar dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin Pak Vincent mau ditambahkan? Oke, Master Sony, boleh ditambahkan Master untuk rejection candle-nya. Siapa tahu mau ada penambahan? Cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke. Ini kayaknya udah ke jauh deh kalau tentang analisa gold tadi ya, Master udah dari awal-awal. Nah, dari Mbak Kia ini mantap, Mr. Vincent, ilmunya. Saya akan coba nextnya. Terima kasih, semoga bisa jadi profit konsisten. Ya, amin. Pasti sih kita berharap profit konsisten ya. Ini pertanyaannya cukup kayaknya Master Sony, atau mau ada yang ditambahkan barangkali baik dari Master Randi atau Master Sony, gimana? Oh iya, ini ada yang masuk juga nih ke saya. Lupa saya nih.
katanya gini, kan di setiap deposit itu beda-beda ya kalau di Max Master. Apa itu ngaruh? Kemudian kalau ambil contoh lah, kita lebih spesifiknya kan di Max itu minimal di $10.000 ya, kalau itu setara dengan 100 juta. Itu baiknya open posisinya berapa lot ya Master? Apakah ada ketentuannya atau gimana gitu supaya lebih baik money manajemennya gitu. Boleh Master? Kalau misalkan ibu bapak mau sama sesuai dengan histori kami ya, kita tuh menggunakan lotnya tuh 10.000 apa? 10.000 tuh biasanya 0,3 menyarankannya tuh ya. Jadi yang sesuai result trading tuh kalau misalnya 10.000 tuh 0,3 yang kita sarankannya dengan satu kali signal. Ya. Tiap kali signal, satu kali signal itu 0,3. Gitu. Ya. Kalau misalkan 5.000 0,1 gitu aja sih. Jadi kalau misalnya 10.000 0,3 menyarankannya. Jadi itu untuk satu kali signal dan tidak menganjurkan averaging ya. Dan menganjurkan averaging banget. Kalau misalnya beda averaging itu beda lagi. Money manajemennya ya harus 0,1 dulu lah. Jangan sampai averagingnya 0,3 terus-terusan. Pasti nggak akan kuat. Gitu. Kalau misalnya untuk single entry 0,3 cukup. Kalau misalnya mau sistemnya averaging 0,1 juga udah cukup banget. Dari Master Randi ada tambahan buat money management barangkali dari Makassar nih, dari segi Makassar bagaimana nih untuk money management? Ya kalau kita ya sebenarnya tergantung trading plannya sih. Kalau misalnya nasabahnya mau di angka 10.000 ya pakai lot terkecil aja dulu di awal. Jadi kalau misalnya kita sudah tentukan basic plan-nya, misalnya risk and reward-nya 1:1, berarti kita lagi belajar dong artinya. Jadi kita pakai lot terkecil dulu gitu. Gitu ya. Oke, jadi emang ya money management itu sangat penting ya Bapak Ibu di sini. Supaya apa? Karena trading itu bukan hanya sekedar bisnis yang hari ini masuk, besok udah selesai. Itu bukan trading yang sehat sih kalau menurut saya. Jadi trading itu harus long term ya. Jadi harus gimana money management juga harus diperhatikan. Dan selain dari segi teknik analisa, fundamental, yang paling penting adalah money management. Kalau walaupun sepandai kita teknik analisa, kalau money manajemennya acak-acakan atau enggak benar, itu akan ngaruh juga sih sama tradingnya. Betul nggak, Master, yang saya sampaikan ini? Ya sepakat sih. Jadi ya ada pepatah kan, semana-mana yang tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya, jadi kalau misalnya kita trading nggak pakai money management, kita bisa aja profit ya, ujung-ujungnya adalah jatuh juga, MC juga gitu. Itu udah pasti, udah ilmu pasti gitu. Kadang ada gini Master, ada yang pinginnya tuh profit besar, terus besar profit, tapi nggak diperhatiin gitu. Kalau menurut saya lebih baik profit sedikit, tapi kita bisa konsisten setiap minggunya, betul nggak? Iya pastilah, gitu sih, karena kan bukan yang masuknya low risk ya. Jadi high risk high reward tuh bukan cuma trading doang, tapi apapun bidangnya tuh itu sama gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pengen dapetin profit kecil-kecil ya kecil-kecil jadi bukit itu bagus ya. Contohnya kayak gini aja. Kita ngomongin deposit $10.000 ya. Sehari dapat $100. Kalau kita ngomongin $100 di hari yang itu ya, untuk satu hari mungkin itu kecil banget. $100 ya. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya panjang, 20 hari trading itu udah jadi 2.000 loh. Artinya apa? Artinya 20% trading. 20% kita mendapatkan reward-nya atau profit-nya. Kalau kita bandingkan lagi nih, ya, kita bandingkan lagi dengan apa? Contohnya sektor konvensional yang sama depositnya, gitu loh. Contohnya konvensional deposit apa ya? Dengan modal 100 juta apa sih? Apa itu? Makan boleh, Kus. Grosir juga boleh, Master tuh. Iya kan? Iya. Grosir kurang loh, nggak bisa. Iya. Grosir banyak itu pasti. Grosir pasti banyak loh. Gitu, jangan salah loh. Beli susu kecil-kecilan tuh bisa jadi jutaan itu tuh. Iya betul. Gitu. Jadi kita bandingin aja dengan konvensional dulu gitu. Kalau misalkan ya konvensional pukul rata deh
7% itu udah bagus ya. Kata member-member di Dimex nih yang punya bisnis konvensional ya. 7% itu udah bagus per bulan bersih. Ya, itunya artinya gimana? Kalau misalkan kita deposit 100 juta, dapetin 7% sebulan, kalau dibandingkan konvensional itu udah bagus banget. 7%, 7 juta gitu loh. Dibandingkan dengan deposito apalagi? 5%, 6% ya, 5-6% setahun. Artinya udah deposit 100 juta, buat dapetin 6 juta, itu kita mesti sabar setahun. Ya, mesti sabar setahun gitu kan. Jadi menurut saya tuh kita bisnis ini tuh bukan artinya instan kaya ya, hari ini deposit besok beli mobil, enggak gitu loh. Tapi tetap ada proses gitu, tetap ada proses. Cuman kalau misalnya dibandingkan yang lebih cepat, ini lebih cepat. Tapi bukan artinya cepat juga besok langsung kaya, enggak gitu loh, enggak gitu. Ya, tetap konsistensi, tetap butuh proses. Nikmatin aja prosesnya, pasti tahu-tahu jadi bukit deh, itu akan kerasa ya. Kalau misalnya kita ngomongin 1 hari 2 hari mungkin kecil, cuma dapat $100. Tapi kalau misalnya kita bandingin ke depannya, 20 hari trading, $100 sehari, berarti $2.000 nih sebulan. 5 bulan trading udah balik modal. Itu kotornya ya. Di luar ada profit dan lossnya, tapi anggaplah itu bersih. 5 bulan bisnis ya, deposit bisnis ya, bukan deposit. Tapi kita berbisnis deh. Berbisnis 5 bulan balik modal itu udah bagus banget ya. Kalau masih kurang, jangan gedein lotnya, tapi gedein modalnya. Ya. Kalau masih kurang nih, aduh masih kurang nih 1 juta sehari, ya udah gitu. Itu perbesar modalnya. Coba ganti jadi 1 M, sehari 10 juta. Waduh, enak tuh. Betul kan? Tidur nyenyak itu. Gitu loh. Jadi jangan berbesar lotnya, jangan siksa akun tradingnya gitu untuk mendapatkan profit yang kita inginkan. Tapi ibaratnya kita harus ngaca dulu. Ya, harus ngaca. Bisa nggak sih? Atau logis nggak sih ya? Logis nggak sih trading dengan modal segini? Terus kita pengen kayak besok gitu loh. Ini sih menurut saya mending judi daripada itu ya, daripada trading. Iya benar. Gitu. Oke, cukup Master? Cukup. Oke. Ya, cukup. Mungkin webinar kali ini alhamdulillah ya banyak sekali ilmu yang didapat dari master-master, baik dari master dari Makassar, Master Andi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita dan memberikan sedikitnya ilmu dan yang bisa kita ambil semuanya. Nah, baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang di rumah sana yang sudah join ke webinar kita, menyempatkan waktunya untuk join di webinar ini. Mungkin cukup sekian, saya undur diri, saya undur diri, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.